Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu."
Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Matius pasal 8 berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ada seorang kusta yang datang kepada Tuhan, dan pertama kali ketika ia datang yang dilakukannya adalah sujud menyembah dia. Dan dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudara, seperti inilah yang Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan memohon sesuatu. Bukan dengan memaksa, tetapi memohon kiranya Tuhan menyembuhkan. Orang sakit kusta ini berkata demikian. Begitu juga dengan kita, datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati yang sujud menyembah. Artinya dengan hati yang tulus murni dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan akan berkata, "Aku mau seperti kepada orang yang sakit kusta ini." Dan ia menerima kesembuhannya. Saudara juga akan menerima jawaban dari doa yang saudara serukan. Yang penting harus saudara catat, datanglah dengan sikap hati yang sujud menyembah dan memohon kiranya itu adalah pengharapan. Itu adalah sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kita pasti menerima jawaban dari apa yang kita minta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ada seorang perwira. Perwira ini bukan orang percaya. Perwira ini bukan murid Yesus, tapi ia mendengar tentang Yesus dan ia datang kepada Yesus dengan iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, ia akan datang ke rumah perwira itu untuk menjamah dan menyembuhkan hambanya. Tapi perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang perwira seorang bawahan. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi." Dan seterusnya. Saudara, iman yang seperti ini Yesus katakan belum pernah dijumpai dari seorang pun di antara orang Israel. Banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kata gigi. Tuhan berkata kepada mereka para undangan, kepada mereka anak-anak Allah, hari ini status mereka adalah orang percaya. Hari ini mereka ada di gereja. Hari ini mereka pelayanan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan lagi berkata, iman seperti seorang perwira ini tidak ada pada semua orang. Banyak orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan, mereka para pelayan Tuhan tidak mempunyai iman seperti iman daripada perwira ini. Jadi dikatakan makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan surga, dan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Gak banyak orang yang setia bertahan. Tetapi Tuhan berkata yang terdahulu akan terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Saudara, ada banyak orang yang akan bertobat hari-hari ini, bukan dari kalangan orang yang percaya. Mereka yang mendengar tentang Yesus, mereka datang percaya dan mereka dengan iman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Tapi anak-anak Tuhan yang sekian puluh tahun ikut Tuhan Yesus, hari ini imannya mulai menjadi lemah. Hari ini kerajinannya mulai menjadi kendor. Pada saat kala terakhir terdengar, maka mereka tidak didapati seperti apa yang Tuhan mau. Akhirnya mereka yang akan dicampakkan ke dalam api. Tapi mereka orang-orang yang datang bukan karena mereka mengenal, tapi mereka mendengar. Mereka datang dengan sungguh-sungguh. Mereka lah yang memperoleh keselamatan. Saudara, biarlah tidak demikian terjadi pada kita. Biarlah kita menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan tetap menjadi setia sampai garis finish. Jadi ketika Yesus ada di rumah Petrus, ia melihat ibu mertuanya sakit demam. Yesus hanya memegang tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya dan ia bangun melayani.
Saudara, bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun yang saudara dan saya tanggung hari ini. Ia hanya berkata sembuh, maka kita sembuh. Dan yang diperlukan adalah percayakah kita kepada Tuhan. Ada banyak orang berkata, Yesus tabib yang ajaib, ia menyembuhkan, tapi iman kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lebih percaya kalau seorang dokter atau saudara masuk dalam ruang ronsen diperiksa, kadang kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat, tapi kita kurang percaya kepada Yesus yang mempunyai janji. Kita berdoa, aku percaya bilurmu, aku telah sembuh, tapi setelah itu kita tetap aja berharap kepada obat-obatan, kepada dokter, tidak sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Saudara, hal yang seperti ini yang Tuhan tidak mau ada pada kita. Tuhan akan melatih kita terus sampai kita mempunyai iman yang penuh kepada Tuhan dan kita menerima kesembuhannya. Ia mengusir setan dan ia menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan semua yang datang disembuhkan. Syaratnya satu, datanglah dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika dikatakan ada seorang ahli Taurat yang berkata, Guru, aku akan mengikut engkau. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tuhan bilang, ikut aku, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tuhan mau waktu Tuhan panggil kita, jangan lagi menoleh ke belakang, saudara. Waktu Tuhan memanggil kita, kita harus siap menghadapi segala resiko dalam mengikut Yesus. Apa resikonya? Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak. Mau ikut aku, kata Tuhan, siapkah engkau sangkal diri pikul salib setiap hari? Siapkah engkau yang mengambil keputusan beribadah kepada Tuhan untuk mengalami atau menderita aniaya? Siapkah engkau yang mau masuk surga untuk mengalami banyak sengsara? Itu semua adalah resiko yang harus kita lewati, harus kita lalui, harus kita jalankan proses-proses demikian. Siapkah kita? Jangan menoleh ke belakang, tapi fokus kepada Tuhan dan berlari-lari menuju panggilan surgawi. Saudara harus berani memprioritaskan Tuhan. Saudara harus berani menghadapi setiap proses dengan mata tertuju kepada Tuhan dan belajar daripada teladan Yesus. Karena Yesus berkata, aku meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus diikuti. Kita akan mengalami seperti apa yang Yesus alami. Yang pasti Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Angin ribut diredakan. Dikatakan naik ke dalam perahu, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau, sehingga perahu itu ditimbus gelombang dan Yesus ada di situ lagi tidur, saudara. Tapi murid-murid sangat ketakutan. Padahal murid-muridnya bersama Yesus sudah melihat begitu banyak mujizat yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ketika dikatakan sekonyong-konyong, ada badai besar, angin ribut datang, kembali murid-murid ragu dan tidak percaya. Ia ketakutan, ia bangunkan Yesus. Padahal apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya perlu menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika engkau mengikut Yesus, ketika engkau baru berdoa, ketika engkau baru beribadah kepada Tuhan, sekonyong-konyong terjadi masalah di depanmu, saya mau katakan, perhatikan responmu. Karena ada Tuhan di sana yang sedang melihat. Apakah kita orang yang bijaksana? Apakah kita orang yang mencari Tuhan? Buktikan bahwa kita layak disebut warga kerajaan Allah. Karena kita adalah orang-orang yang mau bertahan berdiri di tengah badai. Karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang memberi kemenangan buat kita. Inilah yang diperlukan, percaya. Dua orang yang kerasukan setan. Ada dua orang yang kerasukan setan yang menemui Yesus, dan mereka sangat berbahaya. Dan pada saat Yesus lewat, iblis yang di dalam dua orang yang kerasukan setan ini berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah kau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ternyata setan mengenal Yesus, saudara, dan ia ketakutan ketika Yesus lewat. Kalau engkau usir kami, suruh kami pindah ke dalam kawanan babi. Ketika Yesus berkata, pergilah, maka masuklah setan-setan itu ke dalam babi, dan babi itu dikatakan terjun ke jurang, ke dalam danau, dan mati dalam air. Demikianlah saudara, saya percaya satu orang jiwa, dua orang jiwa yang kerasukan setan. Di situ dikatakan seharga 2000 ekor babi. Wow, saudara ya, upah untuk jiwa-jiwa berkat surgawi yang saudara terima.
Oleh karena itu, berikan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan pasti menolong dan menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan Yesus memberkati.